Penuntun Guru, Bagian 1, Ikhtisar, Ayat Inti, Markus 7 ayat 6-8, Markus 7 ayat 33-37, Fokus Pelajaran, Markus 7, Pendahuluan. Selama pelayanannya, Yesus meninggikan kitab suci sebagai wahyu dari Allah, sering mengutip dari Perjanjian Lama. Meskipun para pengajar Israel mengetahui kitab suci Ibrani dengan baik, tradisi manusia, bagi sebagian besar dari mereka, lebih utama daripada instruksi Alkitab. Dengan konteks ini dalam pikiran, studi kita akan meninjau diskusi terpilih antara Yesus dan orang Farisi. Tema pelajaran, studi minggu ini mencakup 3 komponen, sebagaimana digambarkan dalam Markus 7 ayat 6-8. Komponen ketiga membahas topik penciptaan, sebagaimana diungkapkan dalam narasi penyembuhan orang tuli. Ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut. 1. Komponen pertama meneliti konteks Perjanjian Lama untuk Markus 7 ayat 6-8 dan melihat referensi ke Yesaya 29 ayat 13, sebagaimana dikutip dalam Markus. 2. Komponen kedua mempertimbangkan tradisi. Berdasarkan Markus 7 ayat 6-8, kita akan membandingkan dan mengontraskan tradisi para penatua dengan petunjuk Allah dalam kitab suci. 3. Komponen ketiga, seperti yang telah dicatat sebelumnya, menyangkut narasi penyembuhan seorang pria tuli. Kita akan mempertimbangkan cara-cara di mana elemen-elemen tertentu dari motif penciptaan secara implisit dirujuk dalam penyembuhan khusus ini. Bagian 2, Komentar, Konteks Perjanjian Lama dari Markus 7 ayat 6-8. Umat Allah pada abad ke-7 sebelum Masehi menghadapi saat kritis dalam pengalaman keagamaan mereka. Pengalaman ini dijelaskan dengan jelas dalam Yesaya pasal 1, mereka telah meninggalkan Tuhan, mereka telah menghina Yang Maha Kudus, Allah Israel, mereka telah berpaling daripadanya, Yesaya 1 ayat 4. Oleh karena itu Tuhan bertanya kepada mereka, untuk apa korban sembelihanmu yang banyak itu bagiku? Yesaya 1 ayat 11. Tidak masuk akal untuk mendekati dan menyembah Allah di bawah topeng formalitas. Demikianlah Tuhan berbicara melalui nabinya kepada umatnya, dan nabi itu mencatat kata-kata itu dalam ayat-ayat puisi berikut, janganlah kamu terus membawa persembahan yang tidak berharga. Karena kemenyan adalah kekejian bagiku. Bulan baru dan Sabat, pengumuman jemaah. Aku tidak tahan kepada kefasikan dan jemaah yang merayakan, Yesaya 1 ayat 13. Apakah ayat-ayat ini mengatakan bahwa Tuhan menentang sistem pengorbanan, sebagaimana ditetapkan melalui Musa kepada masyarakat Israel? Tentu saja tidak. Yang Tuhan lawan adalah agama yang dangkal, penuh dengan penampilan dan tanpa rasa takut yang sejati kepada Tuhan, bandingkan dengan Yesaya 1 ayat 16 dan 17. Konteks agama dari Yesaya 29 ayat 13, yang disinggung Markus dalam bab 7 sangat mirip. Penelaah yang cermat terhadap Yesaya 29 ayat 13 mengungkapkan kiasmus yang menarik. Berikut terjemahan penulisnya. A. Orang-orang mendekat dengan mulut dan bibir mereka. B. Untuk menghormati aku. C. Tetapi hati mereka jauh dariku. B1. Penghormatan mereka kepadaku. A1. Seperti perintah yang diulang-ulang dengan hafalan, apa masalah yang dialami para penyembah Israel, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat ini. Masalah mereka bukanlah kata-kata liturgis mereka, per se, melainkan
Kata-kata mereka diturunkan ke dalam putaran pengulangan formal belaka. Apa alasan kondisi mereka? Hati mereka, pikiran sadar mereka, jauh dari pengabdian sejati kepada Tuhan. Oleh karena itu, kata-kata mereka tidak berarti. Mungkin ada baiknya mengutip J. Alec Motyer di sini. Ia berkata, ketika sang penguasa meninjau penyembahan mereka, yang ia lihat hanyalah kesesuaian dengan aturan manusia. Bukannya Tuhan meremehkan penggunaan kata-kata, tetapi kata-kata tanpa hati tidak berarti, dan penyembahan bukanlah penyembahan, Markus 7 ayat 6-8, kecuali penyembahan itu didasarkan pada dan menanggapi apa yang telah diwahyukan Allah. Motyer, Isaiah, An Introduction and Commentary volume 20 halaman 215 dan 216, singkatnya, umat Israel, umat Allah sendiri, menjalani dikotomi agama. Mereka menjalankan formalitas ritualistik dan liturgis, tetapi mereka tidak hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab yang telah diajarkan kepada mereka dan yang sering diulang-ulang di antara mereka. Penyembahan, termasuk semua unsurnya, tidak ada artinya tanpa ketaatan. Allah tidak menentang perayaan kultus yang tepat. Kemarahannya muncul sebagai akibat dari formalisme berat yang menjadi ciri penyembahan mereka. Tradisi berdasarkan Markus 7 ayat 6-8 Markus, dalam kiasannya terhadap Yesaya, mengikuti teks Septuaginta, terjemahan bahasa Yunani dari Alkitab Ibrani, Perjanjian Lama. Karena pembaca Markus terdiri dari orang bukan Yahudi, versi Yunaninya akan lebih familiar bagi mereka. Markus, sesuai dengan Septuaginta, mengacu pada topik penyembahan yang sia-sia, dengan penekanan pada gagasan tentang ajaran manusia. NASB menerjemahkan Markus 7 ayat 6 dan 7 sebagai berikut, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Sia-sia mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ayat-ayat itu sendiri menyediakan konteks untuk narasi dalam Markus 7. Narasi tersebut menyoroti konfrontasi antara orang Farisi dan ahli Taurat, topik yang dipersengketakan berkaitan dengan mencuci tangan. Markus sendiri memberikan perincian narasi untuk efek ini dalam Markus 7 ayat 3 dan 4. Orang Farisi dan semua orang Yahudi lainnya tidak makan sebelum mereka mencuci tangan mereka dengan hati-hati, dengan demikian memegang teguh tradisi para tua-tua. Tampaknya instruksi tentang mencuci tangan yang berkaitan dengan imam dalam pelayanan tempat kudus telah dipaksakan oleh para tua-tua kepada semua orang. Dengan demikian, orang-orang diharuskan untuk mematuhi tradisi itu. Jadi, seperti yang disebutkan C.S. Mann, apa yang sedang dibahas di sini bukanlah hukum Musa, tetapi tradisi lisan atau tertulis yang diterima dari zaman kuno dan dihormati karena kekunoannya. Mark, A New Translation and Commentary volume 27 halaman 312, Yesus mengutuk pemaksaan imamat ini kepada orang banyak. Karena alasan itu, ia menyebut orang Farisi dan ahli Taurat sebagai orang munafik, Markus 7 ayat 6. Akan tetapi, Markus, dalam narasinya, melangkah lebih jauh dari sekadar penolakan sederhana terhadap tradisi manusia. Yesus menegur para guru Israel dengan tuduhan bahwa tradisi mereka telah menodai firman Allah yang tertulis. Yesus menegur para guru agama karena, seperti yang Yesus tuduhkan kepada mereka, kamu mengabaikan perintah Allah dan berpegang pada adat istiadat manusia.
Markus 7 ayat 8. Kemudian Yesus menegur mereka lebih jauh lagi, "Kamu ahli dalam hal mengesampingkan perintah Allah untuk memelihara adat istiadatmu." Markus 7 ayat 9. Dalam Markus 7 ayat 13, Yesus meratapi praktik yang salah ini yang merupakan akibat langsung dari pekerjaan para guru Israel. Maka, Yesus menuduh mereka dengan tuduhan ini, "Dengan demikian firman Allah telah kamu batalkan demi adat istiadat yang kamu teruskan itu." Singkatnya, baik pada generasi Yesaya pada abad ke-7 sebelum Masehi maupun pada generasi Markus pada abad pertama Masehi, penyembahan umat Allah sia-sia karena penekanan yang salah dan sikap hati mereka yang munafik. Dalam beberapa hal, orang Farisi dan ahli Taurat bertanggung jawab atas kondisi ini karena, sebagai pemimpin, mereka menggunakan pengaruh mereka yang besar terhadap umat untuk menegakkan adat istiadat manusia di atas wahyu ilahi dan meninggikan peraturan manusia di atas perintah-perintah Allah. Di sini, secara implisit, Kristus mengundang umatnya untuk kembali kepada kitab suci dan ke jalan keadilan dan belas kasihan-Nya. Kristus juga menyatakan spiritualitas yang melampaui sekadar religiusitas eksternal dan formal. Sebaliknya, Kristus menganjurkan pengalaman spiritual yang berlabuh pada keputusan yang sadar dan berbakti untuk melayani Allah dengan hati yang tulus berdasarkan apa yang telah Allah ungkapkan. Karya penyembuhan orang tuli, penulis Alkitab seringkali menyinggung bagian lain kitab suci dalam penulisan-tulisan mereka. Kiasan ini dapat mencakup kutipan eksplisit, seperti dalam kasus Markus 1 ayat 2 dan 3, di mana Markus mengutip Yesaya 40 ayat 3, atau seperti dalam kasus Markus 7 ayat 6 dan 7, di mana ia mengutip Yesaya 29 ayat 13. Jelaslah bahwa Markus memiliki minat khusus pada tulisan-tulisan Yesaya. Selain mengutip kutipan langsung, penulis Alkitab juga menyinggung, tanpa mengutip, tulisan-tulisan lain. Dalam kasus lain, pembaca dapat menyimpulkan pengaruh tertentu pada tingkat tematik dari sumber sebelumnya. Dengan demikian, kita dapat berargumen bahwa ada kiasan tertentu terhadap tema penciptaan yang dapat dilihat dalam narasi penyembuhan orang tuli di Markus 7 ayat 31-37. Untuk mengeksplorasi ide ini lebih jauh, mari kita pertimbangkan Kejadian 2 ayat 7, yang menyatakan, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Bandingkan dengan Yesaya 43 ayat 7. Kejadian menggambarkan penciptaan manusia pertama di planet kita. Kata membentuk berasal dari kata kerja Ibrani, yang juga berarti menciptakan, membentuk. Penulis Kejadian menggunakan kata kerja ini untuk menggambarkan pekerjaan sang pencipta yang membentuk, atau sang tukang tembikar yang membentuk ciptaannya. Gambaran nyata tentang Dia yang meletakkan tangannya pada materi untuk membentuk manusia pertama darinya tidak dapat disangkal dalam Kejadian. Selain itu, kalimat berikut dalam Kejadian 2 ayat 7 menggambarkan bagian dalam proses yang mengubah bahan-bahan yang tidak aktif menjadi materi yang hidup dan sadar. Tuhan memberikan nafas kehidupan ke dalam tanah liat. Artinya, Dia menghembuskan nafas ke dalam hidungnya. Demikian pula, dalam Markus 7, kita memiliki kiasan tentang penciptaan Adam. Dalam kasus orang tuli, yang berbicara dengan susah payah, Markus 7 ayat 32, Yesus campur tangan dengan menggunakan tangan dan mulutnya sendiri sebagai sarana penyembuhan.
Dengan cara ini, Yesus berusaha untuk membentuk kembali, seolah-olah, ciptaannya, yang ia lakukan dengan memasukkan jari-jarinya ke telinga orang itu. Kemudian, ia meludah dan menyentuh lidah orang itu dengan ludahnya, dan atas perintah firman-Nya, orang itu diciptakan kembali. Pada saat itu, orang itu menjadi orang baru. Dan terbukalah telinganya, dan sumbatan lidahnya disingkirkan, dan ia mulai berbicara dengan jelas. Markus 7 ayat 35. Namun, uraian di atas bukanlah satu-satunya alasan kita dapat menyimpulkan hubungan antara tindakan Yesus menyembuhkan orang tuli dan tema penciptaan. Bukti pendukung lebih lanjut datang dari Markus 7 ayat 37. Orang-orang heran kepada Yesus karena segala perkara telah dilakukannya dengan baik. Ia membuat orang tuli mendengar, dan orang bisu berbicara. Dalam ayat ini, Markus menggunakan dua kali kata kerja Yunani poieo, yang dapat diterjemahkan menciptakan, membuat. Menariknya, kata kerja ini sama dengan yang digunakan Septuaginta untuk menerjemahkan kata kerja Ibrani bara, atau menciptakan, dari Kejadian 1, jadi, Sang Pencipta alam semesta telah datang ke bumi untuk memulihkan ciptaan yang telah dirusak oleh setan. Menurut Markus, Yesus telah datang untuk memulai pekerjaan penciptaan kembalinya dalam melakukan segala sesuatu dengan baik. Tidak diragukan lagi, pekerjaan tersebut adalah penggenapan nubuat Mesias. Dalam Yesaya 35 ayat 4-6, katakanlah kepada mereka yang hatinya gelisah, tenanglah, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, pembalasan Tuhan akan datang, tetapi Dia akan menyelamatkanmu, maka mata orang-orang yang buta akan terbuka, dan telinga orang-orang yang tuli akan dibuka, maka orang-orang yang timpang akan melompat seperti rusa, dan lidah orang-orang yang bisu akan bersorak-sorai. Bagian 3, penerapan dalam kehidupan. 1. Mengapa Yesus meminta orang-orang tertentu yang disembuhkannya untuk tidak memberitahu siapapun tentang pekerjaannya atau pelayanan penyembuhannya? Ia memerintahkan mereka untuk tidak memberitahu siapapun, tetapi makin ia melarang mereka, makin luas pula mereka memberitakannya. Markus 7 ayat 36. Bandingkan Markus 7 ayat 36 dengan Markus 8 ayat 30, Markus 5 ayat 43, dan Markus 1 ayat 44 dan 45. Menurut Anda mengapa orang-orang melakukan hal yang sebaliknya dari apa yang diminta Yesus? 2. Terkait tradisi manusia, dapatkah Anda mengidentifikasi tradisi apapun yang menggantikan kitab suci di komunitas Anda? Apakah kitab suci masih menjadi panduan kita saat kita memimpin komunitas iman kita saat ini? Apa arti teks, hati mereka jauh daripadaku, Markus 7 ayat 6?